Selamat datang di saluran Pencapa Penuh. Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sinting. Kalau ini siaran penting. Kalau kemarin Sinting siaran tidak penting ya. Di sebelah saya ada seorang kiai ya. Hafiz ya, penghafal Quran. Ya, ini adalah adik saya, namanya Nur Fajar Sodik. Insyaallah kali ini Sodik akan memberikan pengalamannya ya, bagaimana dia mampu menghafal 30 juz dalam kurun waktu 1,5 tahun. Kiat-kiatnya apa ya, kemudian bagaimana cara mengatasi segala permasalahannya ya. Mungkin kita langsung saja ke Bang Sodik. Ya Bang Sodik, pertanyaan pertama adalah sejak kapan sih punya keinginan untuk menghafal Al-Quran? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dari sejak kapan keinginan menghafal itu muncul ataupun motivasi kenapa bisa ingin menghafal Al-Quran? Sebenarnya kita ya sebagai seorang muslim tentu harus dekat dan juga kenal dengan kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi kita. Nah, ini adalah salah satu motivasi dari saya sendiri kenapa ingin menghafal Al-Quran, yaitu karena ingin lebih dekat dan juga kenal dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sejak kapan saya ingin menghafal Al-Quran. Nah, ini ketika saya sempat menonton televisi ya di acara Hafiz Indonesia. Mungkin sahabat-sahabat teman-teman juga pernah nonton gitu, sering ketika Ramadan itu ada salah seorang anak kecil ya. Dia masih kecil, mungkin umur 7 atau 8 tahun, tapi sudah menghafal banyak beberapa juz di dalam Al-Quran. Itu ketika ditanya motivasi apa yang membuat anak kecil ini ingin menghafal, kemudian dia menjawab, dia bilang, saya ingin masuk surga bersama dengan kedua orang tua saya. Ini Masya Allah ya, Masya Allah, seorang anak kecil yang dia masih polos gitu, tapi memiliki jawaban yang sangat mendalam, sangat berarti gitu, yang membuat hati saya terketuk gitu, ingin menghafal Al-Quran. Karena sebagaimana di hadis dikatakan bahwasanya seorang penghafal Al-Quran itu akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya kelak di hari kiamat. Dan ini adalah motivasi terbesar ya. Mungkin bukan cuma saya, tapi kebanyakan para penghafal Al-Quran juga memakai hadis ini sebagai motivasi untuk menghafal Al-Quran. Kemudian motivasi yang ketiga, keinginan saya menghafal Al-Quran adalah ya karena ini salah satu cita-cita dari ibu saya. Ibu saya dulu sempat ingin menghafal Al-Quran, tapi tidak boleh, dilarang sama kakek, karena katanya perempuan itu takutnya banyak halangan, nanti malah meninggalkan Al-Quran sehingga mendapat dosa gitu. Ya, saya sebagai anaknya hanya ingin meneruskan cita-cita kedua orang tua saya, ibu saya. Semoga ini menjadi amal jariah buat saya dan juga untuk kedua orang tua saya. Mungkin itu saja menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, ya itu kan motivasi Kak Sodik kenapa harus menghafal Al-Quran ya. Nah, ini pengalaman Kak Sodik ini ketika menghafal Al-Quran, kesulitannya kira-kira pada bagian apa? Kesulitan yang dialami ketika menghafal, ya tentu semua para penghafal Quran pasti
pernah mengalami kesulitan ketika menghafal, apalagi ketika bertemu dengan ayat-ayat yang pendek, yang mutasabihat, yang samar-samar gitu. Bukan hanya itu ya kesulitannya, tetapi juga ketika menghafal itu banyak kejenuhan ataupun cepat futur, dikatakan cepat futur ya, cepat bosan. Karena ya kita seharian dari pagi sampai malam cuma megang Quran aja gitu. Kadang ada rasa futur dan juga bosan. Nah, itu untuk meningkatkan semangat kembali itu sangat susah, sangat berat. Ya. Nah, untuk mengatasi kesulitan itu yang pertama adalah mengingat kembali tujuan kita menghafal itu untuk apa. Ya. Kita menghafal untuk apa. Ketika kita sudah mengingat kembali tujuan kita, nah itu biasanya akan tumbuh kembali semangat kita untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Tapi insya Allah dengan adanya semangat itu akan memudahkan kita untuk melawan segala kesulitan itu. Kemudian yang kedua adalah banyak berdoa, ya, banyak berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan segala urusannya. Karena yang memudahkan urusan itu adalah Allah SWT. Yang memiliki kitab ini, Al-Quran ini adalah Allah SWT. Dan Allah memberikan keutamaan ini kepada orang yang dia kehendaki. Maka kita meminta kepada Allah supaya diteguhkan ya, dan juga dimudahkan jalan kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, mungkin itu saja. Oh iya, lupa ya tadi Kak Sodik ini belum memperkenalkan diri, di mana Sodik ini belajar menghafal Quran atau hafiznya. Ya, mungkin bisa diceritakan awal mula kenapa bisa ada di tempat itu. Tempat di mana saya menghafal Quran. Sebenarnya dulu saya di SMA Darussalam Pipitan itu sudah sempat menghafal 5 juz. Ya, sempat menghafal 5 juz. Itu karena alhamdulillah ada beberapa teman gitu yang mendukung dan juga memotivasi saya gitu ya, sehingga saya ingin terus menghafal Al-Quran. Akhirnya ketika mau lulus dari SMA itu, terus Pipitan, keinginan saya ingin menghafal itu sangat besar gitu. Ingin sekali gitu. Alhamdulillah ketika itu ada seorang teman namanya Azhar Hizbullah. Dia yang menjadi wasilah ya, menunjukkan saya, tentunya dari Allah SWT. Dia sebagai wasilah yang membawa saya ke pondok pesantren di Bogor, Islamic Center Wadi Mubarak. Di sana tempat saya menghafal Al-Quran. Insya Allah pondok ini sudah masyhur dan dikenal oleh sebagian besar anak-anak pesantren. Nah, di setiap pondok pesantren atau tempat menghafal Quran, saya yakin metodenya berbeda-beda ya. Nah, kira-kira di tempat Kak Sodik itu metodenya seperti apa? Metode yang digunakan di pondok pesantren Wadi Mubarak Bogor itu, kalau untuk metode menghafal kembali ke masing-masing ya. Karena ya yang tahu kemampuan menghafal itu pribadi kita masing-masing. Cuman di sana diberi arahan bagaimana cara menghafal. Misalnya satu halaman dibaca 20 kali, diulang-ulang. Kemudian baru setelah itu kita mulai menghafal ayat per ayat. Satu ayat dihafal, kemudian kalau sudah hafal kita baca ayat setelahnya, menghafal lagi. Kemudian setelah itu kita ulang lagi dari awal ayat itu. Kita baca ke ayat selanjutnya. Setelah lancar baru kita hafal ayat setelahnya lagi, gitu terus sampai satu halaman. Adapun untuk dan di sana itu ada ujian ya. Alhamdulillah ini Masya Allah gitu. Sistem yang digunakan di sana itu menjamin santrinya untuk bisa menghafal dengan mudah dan juga insya Allah mungkin gitu. Satu hari di sana store 3 halaman dan murojaah itu 10% dari halaman. Ayat 1 10% dari hafalan. Jadi misalkan kita hafal 10 juz, berarti sehari kita wajib murojaah 1 juz. Ditambah setoran 3 halaman per hari setiap hari, seperti itu. Dan setiap 5 juz
perlipatan 5 juz itu, kelipatan 5 juz itu wajib ujian. Nah, kalau misalkan kita tidak lulus dalam ujian itu, kita tidak boleh lanjut hafalan. Jadi istilahnya tidak boleh ziyadah 5 juz setelahnya itu, kecuali kalau 5 juz itu sudah lancar. Jadi itu Masya Allah, itu metodenya sangat membantu ya, memudahkan kita untuk melancarkan hafalan. Sehingga ketika kita sudah 30 juz, itu insya Allah dari ujian-ujian yang kita hadapi, kalau misalnya kita lulus, nah itu akan memudahkan kita untuk memurojaah, sehingga kelancaran hafalan itu terasa seperti itu. Sebagai seorang penghafal Quran ya, yang sebelumnya tidak hafal Quran, otomatis ada sesuatu perubahan yang ada dalam diri kita ya, sebelum kita sebelum Sodik menghafal Al-Quran itu dan sesudahnya, apa yang dirasakan dalam tubuh gitu. Perubahan itu apa? Baik. Ya tentu dampaknya sangat banyak sekali. Salah satunya ya kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh kebanyakan orang. Karena bagaimana mungkin kita tidak bahagia sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwasanya di bumi itu ada keluarga Allah, yaitu mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian tentunya dampak yang dirasakan juga itu kita seperti memiliki rasa tanggung jawab, amanah ya. Karena kita sudah memiliki Al-Quran, tentu kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk menjaga Al-Quran ini. Dan ini harus dibutuhkan tanggung jawab yang besar gitu. Karena bagaimana mungkin kita mendapatkan sesuatu kemudian membiarkannya pergi begitu saja. Pertanyaan selanjutnya adalah nih, banyak generasi muda yang mungkin kebingungan atau tidak tahu jalan hidupnya gitu. Kira-kira pesan untuk kaum muda ini ya tentang bagaimana mencintai Al-Quran ini seperti apa? Pesan bagi para kaum muda untuk mencintai Al-Quran. Tentu saya sendiri sebagai kaum muda, salah satu kaum muda, ingin memberikan motivasi ya, ataupun pengalaman ya pada teman-teman sekalian, bahwasanya kita ini sebagai pemuda muslim terutama ya harus dekat dengan Al-Quran, karena dia adalah petunjuk dan juga sebagai rahmat buat kita semua. Kalau kaum mudanya saja jauh dari Al-Quran, kita jauh dari petunjuk, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan arahan-arahan dalam menjalani kehidupan kayak gitu. Pasti hidupnya akan kocar-kacir ya, kalau misalnya kita tidak memiliki arahan dan juga petunjuk dari Al-Quran tersebut. Nah, ini saya sendiri kadang ngaji beberapa menit aja udah ngantuk gitu ya Kak Sodik ya. Ini bulan puasa misalnya ngaji 1 juz itu setengah jam, itu udah mata udah kier-kier. Apa kier-kier bahasanya saya? Udah naik turun gitu ya, udah ngantuk nggak karuan. Nah, ini kiat-kiatnya supaya nggak ngantuk, kemudian supaya kita semangat terus untuk membaca dan menghafal itu seperti apa? Ini ada kiat-kiat biar nggak ngantuk ataupun biar semangat terus ya, biar semangat terus menghafal ya. Kalau di luar puasa mungkin bisa dengan ngopi gitu, biar menghilangkan kantuk, atau sambil makan-makan cemilan sedikit gitu. Karena jujur ya lawan terberat ya, lawan terbesar itu bagi diri kita itu rasa malas dan juga rasa kantuk. Ini harus kita lawan tentunya. Ya, kembali ke awal yang saya sampaikan, di menghadapi kesulitan dalam itu ya dengan mengingat kembali tujuan kita menghafal untuk apa, supaya semangat kita itu lebih ditingkatkan lagi gitu, supaya semangat kita lebih bertambah lagi, sehingga apapun keadaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, entah itu ngantuk, rasa malas, ataupun jenuh ya, bosan, itu insya Allah akan kita hadapi dengan mudah selama kita memiliki semangat yang tinggi begitu.
Dan yang kedua tadi ya banyak berdoa kepada Allah SWT supaya dihilangkan rasa kantuknya. Sekarang mungkin Kak Sodik masih sibuk di Mubarak di sana dulu sebagai santri dan sekarang sebagai guru ya. Yang dulunya nyetor tahfiz, hafalan, sekarang murid-murid yang di sana yang nyetor kepada Sodik. Kalau misalnya Kak Sodik sudah tidak ada di sana, kita kembali lagi ke kampung halaman, ya kan? Ya, apa harapan Kak Sodik gitu untuk kampung halaman dan orang sekitar? Harapan ya untuk kampung halaman. Ya harapannya semoga dengan saya menghafal Al-Quran ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman ataupun warga masyarakat yang ada di kampung halaman. Karena jujur di kampung saya sendiri itu sangat jarang ya, bahkan tidak ada yang menghafal Al-Quran gitu. Jadi ya sebuah kebanggaan tersendiri gitu ketika ada salah satu dari masyarakat, dari warga itu yang menghafal Al-Quran. Semoga ini bisa menjadi contoh buat yang lain gitu. Itu harapan yang pertama. Yang kedua adalah saya sendiri ingin membangun kampung tahfidz ya, ataupun rumah tahfidz lah minimal di kampung sendiri, mengajak anak-anak muda, mengajak anak-anak kecil ataupun yang udah tua gitu supaya lebih dekat dengan Al-Quran, supaya mereka bisa merasakan kenikmatan yang dirasakan yang tidak dirasakan oleh orang lain gitu ketika dekat dengan Al-Quran. Itu Masya Allah sangat-sangat indah sekali. Pertanyaan terakhir, paling penting ini ya, kapan menikah? Biar semua bisa mendengar ya. Jadi masih single ini para pendengar Sinting ya, siaran penting kali ini mungkin bisa mendaftar. Ya, menjawab pertanyaan terakhir yaitu kapan menikah. Wah, ini pertanyaan yang sangat berat sekali. Sangat sulit ya. Karena ya sebenarnya teman-teman udah banyak gitu yang sudah mulai ngegas. Dia selesai ngabdi langsung nikah gitu. Tentu kan ini jadi bahan bakar gitu. Jadi saya panas sendiri melihat teman-teman sudah menikah sedangkan saya sendiri masih berstatus jomblo gitu. Ya tentu saya masih berusaha ya untuk mengejar target terlebih dahulu. Masih ada target-target yang harus saya selesaikan sebelum memasuki jenjang yang lebih berat lagi kayak gitu. Apalagi tanggung jawabnya kan lebih besar kalau sudah menikah. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga kita menjaga orang lain kayak gitu. Dan kapan menikahnya ya walau alam, kita doakan saja. Mohon doanya ya kepada teman-teman gitu. Semoga disegerakan, tapi bukan dipercepatkan, disegerakan. Segera bukan berarti lebih cepat gitu. Nah, di waktu yang tepat insya Allah. Pernikahan sudah siap insya Allah. Ya, teman-teman atau pendengar Sinting siaran penting kali ini, ya barangkali cukup segitu saja perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Sodik tadi dapat bermanfaat, dan apa yang disampaikan oleh saya tadi jangan didengar ya kalau tidak penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.